Salam, salam damai dan kebaikan bagimu, Bapak Ibu Saudara dan Saudari yang saya kasihi. Kita merenungkan firman Tuhan untuk hari Minggu biasa ke-31 tanggal 31 Oktober 2021. Bacanya diambil dari kitab Ulangan bab 6 ayat 2 sampai dengan 6. Lalu surat kepada orang Ibrani bab 7 ayat 23 sampai dengan 28, dan Injil diambil dari Injil Markus bab 12 ayat 28 sampai dengan 34. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita mendengar dengan baik bacaan-bacaan di hari Minggu biasa yang ke-31 ini, maka ada beberapa hal yang bisa kita temukan. Yang pertama, kita akan tahu dengan baik apa kehendak Tuhan, apa maunya Tuhan bagi kita sekalian. Dan maunya Tuhan jelas, Dia memberikan kepada kita perintah, yaitu perintah kasih, dan bagi Tuhan itu adalah perintah yang utama dan pertama. Dan yang kedua, kita lalu kemudian memahami dengan sungguh apa itu kasih, bagaimana kita harus mengkonkretkan perintah kasih itu dalam seluruh kehidupan kita, perjumpaan kita dengan sesama, termasuk juga alam ciptaan yang ada di sekitar kita. Mari Bapak Ibu kita lihat dari kitab Ulangan dalam bacaan pertama, khususnya di Ulangan bab 6 ayat 5. Di sana dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan. Apa yang menjadi perintah dalam kitab Perjanjian Lama, kitab Ulangan ini kemudian dipertegas lagi oleh Tuhan Yesus dalam bacaan Injil Dia mengatakan bahwa perintah yang paling utama ialah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan. Dan perintah yang kedua ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah itu. Saya percaya Bapak Ibu Saudara dan Saudari tahu dengan baik perintah yang tadi saya kutip dari bacaan-bacaan hari ini. Tetapi pertanyaan mendasar buat kita adalah bagaimana kita mengkonkretkan apa yang menjadi perintah Allah untuk kita sekalian yang mengaku diri sebagai pengikutnya. Ada yang menarik buat kita. Kalau dikatakan oleh Tuhan bahwa itu adalah perintah yang paling utama dan pertama dalam kehidupan kita, maka harusnya juga kita sadari bahwa ketika kita bertindak di luar kasih, ketika kita tidak melakukan perbuatan kasih dalam kehidupan kita, berarti kita melanggar perintah yang paling utama, perintah yang pertama itu. Maka mari kita bermenung soal itu Bapak Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih. Dari apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada kita melalui firman-Nya hari ini, maka kita lalu kemudian menyadari bahwa mencintai Tuhan dan mencintai sesama tidak bisa dipisahkan. Orang tidak bisa mengklaim bahwa dia mencintai Tuhan, dia begitu dekat dengan Tuhan, dia setiap hari berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan, dia setiap hari juga memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Tapi pada saat yang sama dia menjauh, dia membenci sesamanya, dia melukai hati dan perasaan sesamanya, dia melecehkan orang lain. Ini yang menjadi pertanyaan atau permenungan buat kita. Kita tentu tahu apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Injil Matius bab 7 ayat 21 misalnya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan itulah yang kemudian masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga, itulah yang layak masuk ke dalam kerajaan surga. Maka sekali lagi, mencintai Tuhan dan mencintai sesama tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Berkaitan dengan hal ini, saya ingat apa yang dikatakan oleh Mother Teresa dari Kalkuta. Dia juga mengajak kita sekalian membuka kesadaran kita. Dia mengatakan begini, bagaimana mungkin kita mengatakan kita mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan, sementara berada atau bersama dengan sesama yang kelihatan, yang dekat dengan kita tidak sanggup untuk mengasihi mereka dengan penuh ketulusan. Jangan katakan kita mengasihi Tuhan dengan baik kalau dengan sesama saja yang kelihatan, yang dekat dengan kita
kita tidak sanggup mengasihi mereka. Minimal itu yang menjadi pertanyaan atau koreksi yang luar biasa dari Muda Teresa buat kita sekalian. Nah, Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, pertanyaan untuk kita, apakah kita sudah sungguh mengasihi sesama kita dalam kehidupan harian kita dengan baik? Kalau kita mengatakan kita mencintai Tuhan, maka kita juga harus mencintai sesama. Maka yang perlu kita hindari dalam kehidupan kita, dalam relasi kita dengan sesama adalah benci, amarah, dengki, iri hati, perlakukan orang lain seenaknya, kemudian juga melecehkan, menindas orang lain, sombong, dan lain sebagainya. Kalau sesama adalah bagian dari hidup kita, dan kalau juga kita tidak menginginkan agar diri kita dihina, dilecehkan, ditindas, dibenci, disakiti, didukai oleh orang lain, maka jangan lakukan hal itu kepada orang lain. Itu minimal yang bisa kita pahami dari perintah kasih itu. Dan hal itu juga dipertegas oleh Tuhan Yesus dalam Injil Matius bab 7 ayat 12. Dia katakan begini, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang lain berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada orang lain. Maka mari saudara dan saudari yang terkasih, kita wujudkan amanah atau perintah kasih yang paling utama itu dalam kehidupan kita. Kalau kita menempatkan orang lain sebagai bagian dari kita, kita menjadi saudara bagi orang lain, itu berarti juga kita menjadikan orang lain sebagai bagian dari hidup kita yang tidak bisa kita pisahkan. Kita harus mencintai mereka, memperlakukan mereka dengan penuh ketulusan. Kalau orang lain sementara menderita, sementara butuh bantuan, mari kita bantu mereka dengan semangat total kasih Tuhan. Kita bagikan kasih itu kepada mereka, empati, simpati kepada mereka, bela rasa atau compassion. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, bagi saya kualitas hidup kita sebagai seorang pengikut Tuhan yang dikatakan sungguh mencintai Tuhan dan mencintai sesama akan nampak ketika bagaimana kita menempatkan orang lain dalam kehidupan kita. Bagaimana kita mencintai mereka, bagaimana kita peduli terhadap mereka, bagaimana kita perlakukan mereka dengan baik. Kebahagiaan kita sebagai pribadi, hemat saya, juga akan menjadi nampak manakala kita terlebih dahulu membahagiakan orang lain, mencintai mereka dengan penuh ketulusan, peduli terhadap mereka. Maka kalau dalam kitab Ulangan 6 ayat 6 tadi dikatakan kepada kita, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah kau perhatikan. Bagi kita, mari kita lakukan ini sebagai ajakan buat kita, sehingga dengan mewujudkan panggilan kasih itu, maka kita juga kemudian tidak jauh dari kerajaan Allah. Itu kata Yesus untuk kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.